emosi, maka solusinya dibongkar dari emosi. Ya, emosi. Nanti mungkin kita akan kalau ada yang masalah apa namanya, rasa lagi sakit misalnya, pilek berat misalnya kan gitu ya, atau pusing ya, bisa nanti kita melakukan terapi. Ada nggak Pak? Ada yang lagi sakit? Sakit hati. Kandung gue. Nanti tetap bisa. Tetap bahagia. Kalau itu dalam ilmu psikologinya psikopat. Psikopat ya. Psikologi patologi. Dan yang lebih menarik lagi dia bilang gini. Jadi kan masalahnya kan ada masalah finansial, masalah emosional, masalah spiritual, masalah hubungan kita dengan keluarga, istri, anak-anak, orang tua, mertua dan semuanya, dengan atasan, dengan bawahan kan gitu ya, dan termasuk masalah spiritual. Saya insya Allah akan beri perubahan besar. Kalau kita melakukan ya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan jenisnya. Dia bilang kalau 7 pekan ini semua sudah dilakukan, ya, ini sudah dilakukan dan tidak ada perubahan, silakan datang lagi. 3,5 juta silakan. Ya, Dan progres. Kalau 3,5 juta silakan. Menarik kan gitu. Dan ternyata sepanjang perjalanan ya training ini, ya kemarin sudah sampai angkatan ke 170. 170 angkatan 170 orang. Dan tidak ada yang datang, sudah 4 orang. Karena tidak terbukti datang lagi dan ya minta uang kembali. 100% dikembalikan. Namanya tidak ada. Kesimpulannya, target dari semua itu setelah masalah diberikan solusinya, kemudian teknis dan lain sebagainya itu bermuara pada tiga hal. Yang pertama adalah loving God. Tulis Arab tulis Inggris, latihnya jelas. Loving God. Ini nggak tulisannya. Yang kedua, lead. Ada. Yang ketiga adalah improve. Do improve. Apa improve? Meningkatkan. Improvisasi ya, improve. Do improve. Jadi kalau kita carikan dasarnya dalam Al-Quran adalah duribat alaihimul dhillatu aina suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Hablum minallah, kita harus memiliki target selalu. Target kita adalah berusaha mencintai Allah Subhanahu. Tapi loving God ini bagaimana supaya tidak terpikir lagi gitu kan? Langsung secara otomatis kan, refleks bahwa itu adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah cinta Allah, maka Allah pasti akan cintai kan. Man taqarraba ilayya 'abdi shibrani Bisayin. Bisayin Hamba ilayya bukan. Barang siapa mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku mendekatkan dirinya kepada satu zero. Barang siapa mendekatkan diri kepada satu zero, satu hati. Zero hasta. Hasta kan? Seperti itu. Barang siapa datang kepadaku dengan berjalan, maka akan menyebutnya dengan berjalan. Itu adalah jadi cinta yang tidak rugi adalah kalau kita masih istri kita, boleh kita kecewa kan? Kita mencintai anak, masya Allah, dan orang tua kan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu cintanya kepada anak. Bagaimana anak kemudian
kalau istilah orang Indramayu katanya niknuk, nakal, ya, ketika sifat kecil nakal gitu ya. Ketika remaja niksa, niksa kan itu. Ketika dewasa nukari. Itu anak-anak itu. Kalau orang tua sudah luar biasa ya bersifat utamanya. Tapi ada gitu, itu rata-rata. Nah, nukari. Tapi mencintai Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan, ya, pasti tidak akan bertepuk sebelah. Akan dibalas oleh Allah. Tapi tidak cukup langsung begini. Maka materi ini saya sampaikan di sini. Kalau selama ini kita sudah meraih kalau kita sudah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita tingkatkan pada yang keduanya, reach other, memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena ternyata ya, Rasulullah bersabda, "Akmalul mu'minina iman ahsanuhum khuluqan." Ya kan? Dan berakhlak itu kan akhlak ma'a nafsihi, akhlak ma'al akhirin, akhlak ma'al Allah. Dan yang lebih mencengangkan kita barangkali walaupun ini sering salah pahami, seorang pelacur ya dengan memberi minum seekor anjing kemudian dakhalal jannah. Apakah kita akan mengatakan sudah lacur-lacur saja kan gitu. Tapi jangan lupa kasih makan kucing gitu ya. Apa begitu? Enggak kan? Itu adalah kalau menurut ulama hadisnya ada istilah hadisul mawaqif. Hadisul mawaqif adalah hadis-hadis yang sesuai dengan konteks tertentu kan. Ya, tentunya kita tidak akan setuju kan kalau hanya dengan memberi minum seekor anjing, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak akan masuk surga kan? Itu menunjukkan betapa pentingnya ya, kita memperhatikan ya, lingkungan kita. Hadis yang lain banyak lah gitu ya. Mengkali unibillah wal yawmil akhir fa yukrim, dhaifahu fa yukrim, jarahu wal khairan aw dia tidak mengikuti tetangganya, tidak mengikuti temannya, tidak makanan dan perbuatannya. Ada lagi misalnya hadis yang lain misalnya ni'mal udmu al-khallu. Sebaik-baik teman makan adalah al-khallu, cuka. Bagaimana itu? Apa ala itlaqi kan gitu ya? Apakah juga adalah betul-betul teman makan, teman lauk nasi yang terbaik, atau itu adalah hadis mauqif kan gitu ya? Memang pada waktu itu, ya Rasulullah bertanya kepada istrinya, apa yang kita miliki hari ini? Ya Rasulullah kita tidak punya apa-apa kecuali juga. Maka Rasulullah bersabda, ni'mal udmu alhamdulillah. Gitu ya? Sebaik-baik teman makan adalah juga, ya kan? Daripada kita cuci maki kan, ya kan? Ya, maka kata Rasulullah kalau suka makan, kalau nggak suka jangan dicaci kan gitu. Nah, kalau kita sekarang nggak begitu ya, sudah dicaci maki, makan juga kan ya. Kayak kata orang Sundanya dipoyok, dilebok kan ya kan. Cuci maki, makan juga akhirnya kan gitu. Ya, dan ternyata Profesor Jepang kan yang menemukan air yang dipuji, ya. Dengan air yang dicaci kan gitu ya, membentuk kristal yang berbeda. Air yang dipuji membentuk kristal yang begitu indah, sementara air yang dicaci ya, membentuk kristal yang itu baru dipuji. Bagaimana kalau air didoakan? Ya. Bagaimana kalau bisa menggunakan air ini, pasti tentunya kristalnya akan lebih baik kan gitu ya. Nah, itu adalah berarti bersikap baik terhadap lingkungan ya. Ada wiridnya nih yang ada wirid. Pendiam wiridnya tuh. Ada 3 hal. Oh semuanya. Terus yang ketiga adalah do improve. Ya. Selalu melakukan